Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 19 Desember 2021 dilaksanakan satu kali, dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, disertai fellowship dengan membawa makanan masing-masing. Ibadah Natal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, ibadah dilaksanakan dua kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 26 Desember 2021, ibadah dilaksanakan dua kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneguhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 06 07 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Mari kita datang memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan bela sukacita yang besar Kau limpahkan bagi kami senantiasa. Haleluya. Dia yang berkata
mengasihi kami. Kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Yeay. Sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanya sungguh nyata kasihmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanya untukmu. Senam hatiku hanya untukmu. Senam hatiku hanya untukmu. Yeah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Karena segala sesuatu yang baik berasal dari Engkau. Apapun yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami selalu mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang kami kenal. Engkau Bapa yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik.
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan berarti. Segalanya Kau nyatakan baik. Kau lakukan yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. 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 Ku bersyukur padamu, Yesus Tuhanku. Kau Allah yang mengasihiku. Ku percaya kasih-Mu, kebaikan-Mu nyata bagiku. Dan ku sembahkan, ya Allah dan Tuhanku. Bersyukur Tuhan, karena kasih setia-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, yang mengasihiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik dan mengasihi kami. Kebaikan-Mu setiap waktu di dalam hidup kami. Dan biar dalam segala kebaikan-Mu itu Tuhan, hati kami terus tertuju kepada Engkau. Memuji dan menyembah Engkau setiap waktu di dalam hidup kami. Karena kami sungguh percaya di dalam penyembahan ada kuasa-Mu melimpah di dalam hidup kami. Ketika kami memuji Engkau, ada sukacita yang besar Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan Desember di tahun 2021 ini. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dan Dia ingin melimpahkan segala yang baik bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di bagian yang kedua di minggu ini, yaitu segala yang baik dari Tuhan. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan 55. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan 55. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kudus telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat yang ke-53, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita melihat ini sebuah nyanyian yang dinaikkan oleh Maria setelah dia menerima kasih karunia Tuhan atau diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengandung Yesus Kristus yang dilahirkan ke dalam dunia ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth, sanaknya, yang juga mengandung seorang anak yang akhirnya lahirlah dia Yohanes Pembaptis, maka Maria menaikkan nyanyian syukur, nyanyian pujian, memuliakan Tuhan atas perbuatan Tuhan yang ajaib yang dikerjakannya bagi umatnya Israel. Nah ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam puji-pujian ini kita melihat bagaimana karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib bagi umatnya Israel. Bahkan di dalam ayat yang ke-53 di sana dicatat bahwa Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Amin. Dan di dalam dirinya tidak ada sesuatu pun yang jahat. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, apa yang ada di dalam rencananya adalah semuanya untuk kebaikan bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti bahwa apa yang berasal dari Tuhan adalah hal yang sangat baik, tentunya hidup kita akan mengalami kasih karunia dan hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang kedua, di sana dicatat demikian. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Pemazmur mengajarkan bahwa tidak ada pribadi yang baik kecuali Tuhan sendiri. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang begitu baik. Dan apa yang ada di dalam dirinya, pastilah yang terbaik yang Tuhan ingin limpahkan bagi anak-anaknya. Bukti terbesar daripada kasih Allah, kebaikan Allah bagi manusia adalah kedatangannya ke dalam dunia ini. Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti daripada kebaikan dari Allah yang kita sembah itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sesuatu yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi hidup saya dan saudara,
Untuk kehidupan kekal Dia sudah sediakan jalannya melalui anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saya percaya untuk segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup ini, pada masa-masa yang sulit sekalipun, kebaikan Tuhan itu tetap nyata dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kebaikan Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dia selalu baik. God is good all the time. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita mau belajar bagaimana kita dapat menikmati atau mengalami hal yang baik yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar daripada nyanyian yang dinaikkan oleh Maria tadi. Di situ bahwa dia katakan Allah melimpahkan segala yang baik bagi orang yang lapar akan Dia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama untuk kita dapat mengalami hal yang baik daripada Tuhan adalah kerelaan untuk menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana Maria ketika malaikat Gabriel mendatangi dia menyampaikan berita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki dan akan memberinya nama Immanuel, Allah yang beserta kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Belum menikah saudara. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Ada satu resiko yang harus dia hadapi. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah anugerah kasih karunia Tuhan bagi Maria. Meskipun ada resiko yang harus dia hadapi, tetapi Maria belajar mengerti dan menundukkan diri kepada apa yang menjadi kehendak Allah baginya. Itulah yang dia katakan di dalam ayat yang ke-37 dari Lukas pasal yang pertama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria berkata bahwa aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah bukti bahwa Maria memberikan hidupnya, rela menundukkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu ya Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Untuk kita dapat mengalami hal yang baik daripada Tuhan, maka kita harus belajar untuk menundukkan diri kita kepada kehendak dan rencana Tuhan. Nah seringkali kita menganggap kehendak kita, rencana kita itu yang baik. Padahal rencana dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Disinilah dibutuhkan kerelaan untuk kita menundukkan diri kita kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, pastilah yang Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hal yang kedua, sikap hati untuk kita dapat mengalami hal yang baik daripada Tuhan adalah kerendahan hati. Seperti Maria berkata, aku hanyalah hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Maria menyadari siapa dirinya ketika malaikat Gabriel mendatangi dia dan menyampaikan pesan Allah bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria berkata, aku hanyalah hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana sikap kerendahan hati daripada Maria. Nah oleh sebab itu ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk kita dapat mengalami hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan ingin limpahkan bagi anak-anaknya, dibutuhkan sikap rendah hati, tidak sombong. Nah seringkali banyak orang menganggap dirinya bijak, menganggap dirinya hebat, menganggap pendapatnya yang terbaik, rencananya yang terbaik. Sehingga seringkali ketika datang firman Tuhan kepada dirinya, tidak mau menundukkan diri kepada firman itu, tetapi tetap hidup di dalam kesombongan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ketika kita belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada kehendak-Nya, pastilah segala yang baik Tuhan limpahkan bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ukuran kebaikan manusia
dan kebaikan daripada Tuhan itu sangat berbeda. Belum tentu yang menurut manusia itu baik, tetapi menurut Tuhan belum tentu baik. Tetapi apa yang baik di mata Tuhan, apa yang baik yang Tuhan berikan, pastilah baik bagi setiap manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika kita mengerti akan rencana Tuhan, akan segala sesuatu yang baik yang Tuhan akan limpahkan bagi anak-anaknya, maka kita senantiasa memiliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Kerendahan hati kita diwujudkan dalam kerinduan kita, kehausan kita akan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dicatat dalam Mazmur 107 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu wujud dari sikap kerendahan hati adalah bergantung kepada Tuhan, memiliki kerinduan, kehausan kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat mengalami hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan, milikilah sikap yang rendah hati. Hal yang ketiga, sikap hati yang harus kita miliki untuk mengalami kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya adalah hidup dalam ketekunan dan kesabaran di dalam menantikan yang baik daripada Tuhan. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran di dalam kita menantikan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita ingin apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, cepat-cepat Tuhan jawab. Dan kalau bisa Tuhan menjawab menurut apa yang kita inginkan, menurut apa yang kita pikirkan, menurut cara kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Tuhan mengajar kita untuk kita menantikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Disinilah dibutuhkan ketekunan, kesabaran untuk menantikan yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-13 sampai dengan 14 dicatat demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara, kalau kita ingin melihat dan merasakan mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan, dibutuhkan untuk kita menantikan Dia. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, dan nantikanlah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sikap hati yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita untuk mengalami hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Kita percaya karena Allah kita adalah Allah yang baik, maka segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik bagi saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita telah mengalami kebaikan Tuhan, menerima anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentunya kita akan memiliki kehidupan yang berbeda. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, maka hidupnya akan senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Itulah hal yang pertama yang menjadi wujud atau kehidupan daripada orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Yaitu apa? Hidup melimpah dengan ucapan syukur. Walaupun keadaan tidak seperti yang diharapkan, realitas dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak seperti yang kita inginkan dan kita pikirkan. Tetapi bagi orang yang mempercayai Tuhan, bahwa segala sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan, maka kita akan tetap dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Di dalam segala keadaan kita tetap dapat mengucap syukur. Firman-Nya di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama,
Dicatat demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa? Sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, maka kita akan tetap dapat mengucap syukur di dalam segala keadaan. Bahkan di dalam Mazmur 118 ayat 29 juga dicatat demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan, karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Hal yang kedua, sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan, maka hidupnya akan memuliakan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Maria yang memperoleh kasih karunia Tuhan yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus sebagai manusia ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maria memuliakan Tuhan, Maria memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersukacita oleh perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya sebagai orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, sudah sepatutnya untuk kita hidup memuliakan Dia. Amin. Sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, segala yang baik yang dari Tuhan dalam kehidupan kita, maka sudah selayaknya kita senantiasa hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah sekarang bagaimana cara kita memuliakan Dia? Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, di sana dicatat demikian. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati, hidup yang memuliakan Tuhan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Hal yang ketiga yang akan kita alami sebagai orang-orang yang telah mengalami segala kebaikan Tuhan akan membuat hidup kita itu bergairah untuk menjadi saksi Tuhan. Nah sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, pastilah kita tidak akan berdiam diri untuk menceritakan, untuk menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca sebuah slogan di sebuah rumah makan, dituliskan, jika Anda puas, beritahu teman. Jika Anda tidak puas, beritahu kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, pastilah kita rindu untuk menceritakan, bersaksi, membuat kita terus bergairah untuk menyaksikan, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah hal-hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita, yang menjadi wujud nyata sebagai orang-orang yang telah mengalami segala kebaikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita pelajari selama bulan Desember ini tentang bagaimana Allah melimpahkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita akan membawa kehidupan kita hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera. Karena apa yang baik yang berasal daripada Tuhan pastilah akan membuat hidup kita berbahagia dan penuh dengan damai sejahtera.
Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang baik yang datang daripada Tuhan boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, tidak ada rencana dan sesuatu pun yang jahat di dalam diri Tuhan. Pastilah Tuhan memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki sikap hati yang benar, untuk kami dapat mengalami segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap kami oleh firman-Mu, sehingga hidup kami terus dituntun dan mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Bapa, ku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita bersama-sama mengarahkan hati kita dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.